Halo, Assalamualaikum. Kali ini saya akan menyampaikan ataupun sedikit bercerita pengalaman bagaimana cara untuk mencari suatu jurnal yang terindeks Web of Science ya, WOS, yang dulunya untuk indeksasinya namanya Thomson Reuters. Nah, di sini untuk pertama kali yang perlu kita lakukan adalah melakukan akses kepada web mjl.clarivate.com. Seperti itu. Akan tampil seperti ini. Nah, di sini yang pertama harus kita lakukan adalah login. Login. Untuk login sendiri ada dua akses. Yang pertama, login secara pribadi ataupun daftar secara pribadi. Yang kedua adalah login dengan menggunakan akun institusi yang memang telah melakukan subscribe ataupun berlangganan. Nah, untuk kali ini saya akan mencontohkan login dengan akun pribadi. Nah, jadi apa bedanya? Akun pribadi dengan akun yang berlangganan, yang kemudian nanti ada beberapa informasi yang memang tidak lengkap. Contohnya adalah JIF ataupun Journal Impact Factors. Nah, di sini kalau kita menggunakan akun pribadi, yang akan muncul hanya JCI-nya. Seperti itu JCI. Namun ketika kita menggunakan akun institusi, maka untuk nilai ataupun skor JF juga akan muncul seperti itu. Nah, baik, kita langsung saja. Nah, cara menemukan sebetulnya ada dua cara. Yang cara pertama adalah kita mencari suatu jurnal yang di mana jurnal tersebut mencantumkan jenis indeksasinya adalah Web of Science. Seperti itu. Lalu kita lakukan cek apakah benar terindeks di Web of Science. Itu cara pertama. Cara kedua, ketika kita memiliki artikel, kita akan menguji apakah artikel kita memang pantas untuk disubmit di salah satu jurnal yang memang terindeks Web of Science. Untuk cara pertama saya telah mencari suatu jurnal yang bernama Journal WORK, A Journal of Prevention, Assessment, and Rehabilitation, yang di mana di sini diklaim indeksasinya adalah terindeks. Nah, ini berbagai macam, ada EBSCO, kemudian ada, nah, di paling bawah dia menyatakan bahwa terindeks Web of Science untuk skopnya ada Social Science, ada Journal Citation Report ataupun JCR ya, yang ini adalah SCI untuk citation-nya, dan yang paling atas adalah current contents or social and behavioral science. Nah, ini skopnya, kalau yang dua yang bawah ini adalah indeksasi untuk perihal dari citation index-nya, seperti itu. Nah, sekarang kita uji apakah benar jurnal ini terindeks oleh Web of Science. Nah, ini kita copy ya. Ini kita kopikan nama jurnalnya, kemudian paste di sini, dan kita cari ya. Kita lakukan pencarian apakah benar. Nah, ini suggestion-nya ataupun search result-nya yang pertama ya, yang match ya. Work Strip, A Journal of Prevention, Assessment, and Rehabilitation. Nah, ini ya. Journal of Prevention, Assessment, and Rehabilitation. Nah, ini ya. Yang pertama. Nah, sekarang kita lihat ini untuk publisher-nya iOS Press ya, terus ISSN-nya sekian, terus untuk core collection-nya ataupun untuk citation-nya menggunakan SSCI dan yang lainnya. Nah, ini kita lihat profil lengkapnya. Seperti itu. Nah, ini untuk pertama kali dipublish-nya tahun 90, isu ataupun nomor per tahunnya 12 nomor, berarti frekuensinya adalah per bulan ya. Jadi per bulan ada satu isu. Nah, ini untuk country dari penerbitnya adalah di Netherlands ya. Seperti itu. Nah, ini untuk data-data lengkapnya, core collection-nya SCI dan sebagainya. Nah, di sini tadi yang saya sampaikan bahwa ketika kita menggunakan akun individu, maka untuk JF ini tidak akan muncul gitu. Jadi untuk di sini disampaikan gitu, ketika kita tidak bisa melihat JF, GCR subscription is required to view the GIF
for this journal. Seperti itu. Jadi kita harus melakukan subscription untuk JCR-nya, maka akan bisa melihat GIF score tersebut. Gitu. Nah, namun tidak usah tidak usah terlalu kecewa karena di bawah ada alternatifnya. Alternatifnya adalah GCI ataupun Journal Citation Indicator. Nah, di sini terlihat bahwa GCI-nya pada tahun 2020 ada 0,48 dan 2019 ada 0,46. Bedanya apa? Kalau JF ini adalah menggunakan parameternya 2 tahun terakhir untuk rata-rata sitasi, namun untuk GCI tahunnya berjumlah 3 tahun terakhir gitu. Jadi pada tahun 2020 0,48, pada tahun 2019 0,46. Nah, kalau kita mengacu pada POPAK ya untuk kenaikan jabatan fungsional, bahwa untuk jurnal internasional yang terindeks WOS itu harus memiliki kurang dari 0,5 ya untuk GIF-nya, sedangkan yang bereputasi harus minimal 0,5. Nah, di sini kalau kawan-kawan ingin memasukkan paper yang dapat terkategorikan sebagai jurnal internasional bereputasi, yang dimana indeksasinya adalah WOS bukan Scopus, maka carilah yang minimal JCI-nya 0,5, kalau bisa 0,5 ke atas gitu. Jadi untuk amannya JCI-nya 0,5 ke atas, bisa 0,6, 0,7, bahkan 1,0. Nah, jadi tidak akan berbeda jauh dengan jurnal impact factor seperti itu. Nah, itu cara amannya. Seperti itu ya. Ini untuk detail lengkapnya selain yang tadi. Nah, untuk cara kedua, bagaimana caranya ketika kita ingin menemukan jurnal apa yang cocok dengan manuskrip yang kita miliki. Nah, di sini saya sudah memiliki satu manuskrip. Ini akan saya copy. Jadi, data-data yang perlu digunakan untuk melakukan matching dari jurnal untuk manuskrip kita adalah title ataupun judul beserta abstraknya. Nah, ini kita paste ataupun kita tempatkan judulnya di kolom title dan abstraknya, kemudian kita copy kembali di manuskrip yang telah kita buat. Nah, ini kemudian kita paste di sini. Akan terlihat hasilnya. Find journal, maka akan terlihat beberapa jurnal yang match ya dengan nilai 0,34 paling tinggi. Ini di jurnalnya Applied Science Strip Basel seperti itu. Nah, ini untuk info lengkapnya kita bisa view ya, view profilnya lengkapnya. Nah, ini superiors-nya adalah 24, berarti untuk 1 bulan itu dia menerbitkan 2 nomor ya. Ini jadi frekuensinya adalah semi monthly gitu. Jadi sebulan 2 kali. Ini sudah cukup baik ya, namun matching score-nya saya bilang masih cukup rendah gitu, karena semakin tinggi maka peluang diterimanya semakin besar gitu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah melakukan perbaikan terhadap artikel kita supaya memang nilai match score-nya tinggi. Nah, sekian informasi ataupun pengalaman yang saya dapatkan untuk dibagikan kepada kawan-kawan semua, yang dimana kawan-kawan giat publikasi. Semoga informasinya bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.